Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil idisami bihablillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga masih bertemu kembali di dalam suatu pertemuan yang mungkin ini masih membahas perihal keyakinan, akidah, syariat Islam, pemahaman Nahdlatul Ulama yang ditentang oleh para kadrun-kadrun Wahabi ini. Kan seperti itu, kalian masih tetap nggak mempercayai adanya tawasul, ya kan? Iya, nggak percaya emang. Nah iya, terus masih menantang-nantang juga urusan pendohiran, penarikan yang mungkin kalian itu anggap dari jin lah, dari sihir lah, dari iblis Ya, lah. karena itu nggak masuk akal. Ya. Tidak masuk logika sama kita. Buktinya kemarin-kemarin kalian tak buka mata batinnya gimana? Ah, itu kayaknya halusinasi kita aja. Kalau halusinasi ngapain kok lari? Kaget. Kan berapa orang? 6 orang kemarin. Iya, kaget. Bisa juga dihipnotis ya. Permainan jin. Hah? Kemarin itu di hutan apa itu? Saya lupa tempatnya itu. Nah, sekarang ini di Segoro Kidul. Insya Allah ini ada suatu kitab suci ya. Seperti Istanbul. Yang mana ada beberapa mungkin yang mau diberikan kepada saya. Ini kitab suci, Drun. Bukan semacam kemarin kayak keris atau cincin, bukan. Ya, kalau kitab suci itu biasanya di tempat-tempat suci. Ini tempat di pinggir pantai. Nah, kayak gini. Lebih tidak masuk akal lagi. Gini, Drun. Hakikatnya lautan itu adalah maghfirahnya Allah itu luas tanpa batas. Kalau kita tafakur, kita muhasabah diri melihat lautan begitu luasnya kasih sayangnya Allah. Begitu luasnya maghfirah Allah. Kita dibanding maghfirah Allah tidak ada apa-apanya, ibaratnya debu. Bukan berarti di tempat yang seperti ini tidak ada kesucian. Hanya kepada orang-orang yang berpikir suci, positif. Tapi ya tergantung keyakinan kalian semua. Selama ini saya sudah positif pikirannya. Nggak percaya. Tapi nggak percaya. Sekarang suka mau lihat lagi. Saya heran sama ini. Ya, jangan heran. Masalahnya harus pakai logika gitu. Bukan masalah logika. Kalian semua ini nggak punya otak. Menurut saya. Allah nyiptain kita itu pakai otak, nggak salah-salah gitu. Masih aja kayak gini. Iya, sekarang buktikan mana tempatnya. Ingin tahu saya. Susah kita ini kalau mau membuktikan ke kalian ini. Karena emang nggak pernah percaya. Ya memang kita nggak percaya. Nggak masuk akal. Apalagi tempat-tempat kayak gini. Aduh. Jujur aja saya nyesel bantuin kalian kemarin itu. Saya juga nyesel sebenarnya minta tolong itu. Ya intinya dimanapun kita bertempat atau menginjakkan kaki, selagi niat kita baik maka akan terjadi kebaikan. Kalau niat kita buruk akan terjadi keburukan. Makanya Allah berfirman dalam Qur'annya, Allah atas prasangka hambanya. Kalau kalian diberikan akal pikiran husnudon billah wa husnudon minan nas, akan terjadi kemaslahatan. Tapi kalau kalian diberikan akal pikiran sama Allah untuk seudon kepada manusia, ya semua akan menjadi suatu gejolak. Tidak bisa menyatu itu loh. Makanya kita langsung aja ini di Segoro Kidul, di Laut Selatan. Yang mana ombak sedang naik-naiknya ini. Dan sudah tengah malam juga. Kita langsung aja. Ya. Kita buktikan. Ayo. Udah, jangan banyak ngomong aja. Ayo. Udah diem, nggak usah nyolot kamu. Bismillah. Ya nggak nyolot, kita itu ingin tahu juga. Membuktikan kok di pantai. Apalagi tempat-tempat kayak gini. Masjid iya, percaya. Masjid ke tempat orang sholat, bukan tempat orang pembuktian. Allahumma shalli wa sallim. Allah Akbar. Jadi saking besarnya ombak sampai naik. Ketika jenengan semuanya melihat lautan, ini adalah maghfirahnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada siapapun yang mengharap maghfirahnya Allah. Jangan kita berpikir tempat ini
di pantai lah, di laut lah, di mana. Tapi niat kita untuk taqarrub ila Allah. Ayo, buktikan sekarang. Nah, wes, Ayo buktikan. kita akan buktikan. Sedangkan agak mundur dikit ya. Agak mundur dikit. Soalnya ini medannya sangat sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nyari tempat. Sini aja. Sini aja. Boleh, mana aja. Di karang ini Ya. Dibuktikan. tempatnya kitab suci kayak gini. Ini sebagai sarana. Namanya watu, wate tuntunan urip. Kalau kita melihat batu keras, tapi sekerasnya batu, ini akan hilang atau akan rapuh dengan air. Sedikit demi sedikit. Begitu juga pikiran dan juga hati kita. Hati kita kalau keras seperti batu, susah untuk menerima saran orang lain, turun. Ya udah sekarang buktikan aja tak. Ya wes, kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Agak mundur dikit aja. Agak mundur dikit aja. Soalnya ini kekuatannya dahsyat. Lebih 10 kali lipat dibanding yang kemarin-kemarin. Pakai itu malah yang rumah lihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridha lillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ridhonya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan syafaat Rasulullah, dengan karamah, dengan barakah auliya illahi fis samawati wa ma fil ard. Khususan Abul Abbas Kulya bin Malkan Nabiul Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Fayangku Allah, badanku Ahmad Muhammad, kini mulan malaikat Jibril, Mikael, Israfil. Samudra kini pun alam surya amun kini pun jaga sirojang. Nur Allah sifatnya cahaya ku, nur cahaya ujute uripku, nur putih sabda kodrate sukmaku. Bi'nillahi la hawla wa la quwata illa billahil azim. Tapi syafaati Rasulullah dengan karomah, dengan barokah, dengan izinnya Ibu Ratu Pantai Selatan, dan dengan izinnya, dengan ridhonya Nabiul Khidir alaihissalam, wujud zahir saking kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Astagfirullah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali muntah darahnya. Tadi nggak bawa bentengin tadi dirimu. Astagfirullahaladzim. Dinetralkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Dampak suara aja. Gimana? Gak apa-apa kalian? Hah? Sampai begini banyaknya loh. Gak apa-apa. Harusnya tadi dibaca sapu jagatnya. Soalnya ini kekuatannya dahsyat sampai muntah darah. Baca istighfar kalian, baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini Baca kayaknya istighfar. masuk angin ini. Kok Sampai masuk angin darah. gimana? Aduh. Ini kekuatan energi daripada Istanbul. Nih. Istanbul Kahfi ini namanya. Allahu Akbar. Coba. Jenengan masih kuat? Masih. Kuat. Baca istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kuat. Begini banyaknya caranya. Muncrat ke situ tadi. Hah? Muncrat.
Ini ada wujud Istanbul Kahfi ya. Istanbul Kahfi. Insya Allah bisa dipakai untuk kemaslahatan. Nah, antum coba buktikan energi kekuatannya. Ini yang kitab suci itu ya? Kitab suci. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab suci loh. Coba antum baca ta'awud, basmalah. Jangan ada kesombongan gitu coba. Kalau emang punya iman pasti bisa itu. Kita punya iman semua ini. Mana ada, kalau emang punya iman gak bakal mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan sama muslim. Emang dahsyat sekali. Coba kamu. Gimana? Ini kitab suci ya? Tapi kok Bukan panas benda. kitab suci. Lah kok bisa panas ya? Itulah yang namanya kitab suci. Kalau ada niat yang tidak baik di antara kalian, contohnya tidak baik gimana? Mengkafir-kafirkan, menganggap dirinya benar, bahwasanya orang lain salah. Tidak bisa. Soalnya Saya ini tiap hari itu baca kitab suci Al-Quran, nggak panas kayak gini. soalnya yang kalian baca itu Al-Qur'an ciptaan manusia. Terus Kalau- ini ceritain apa? Nah, ini ciptaan memang ciptaan dari manusia juga, tapi yang sudah disucikan. Makanya dikatakan Istanbul. Kecil. Tidak banyak orang yang bisa membaca kalau tidak dengan kekuatan hati yang suci. Coba kamu. Coba sekarang anak buahnya kan. Jangan sombong. Nah, dia aja nggak bisa. Nah, itu muridnya sampean nggak bisa juga. Gimana? Yang dikatakan kitab suci adalah firman-Nya Allah, wahyunya Allah. Itu saya yakin itu memang dari Allah turunnya itu. Nah, iya. Hilangkan egomu, kesombonganmu. Jangan merendahkan orang lain. Kita nggak mengundangkan. Egomu itu jangan dipakai. Lapangkan dadamu. Buahnya tidak bisa megang. Ini bukti kesombongan. Walaupun murid saya, tapi kalau punya kesombongan, amarah yang tidak bisa terkontrol untuk memegang kitab suci, itu juga tidak bisa. Coba istighfar dulu, baca asma'nya yang tak ajarkan, sapu jagat, itu untuk benteng dan juga kesucian pikiran dan hatimu. Bisa gitu loh. Wah, kok mudah sekali itu ngambilnya. Enak sekali ngambilnya itu. Coba itu dibuka dulu, di dalam itu ada apa itu? Sama apa beda itu? Sama. Coba dibuka. Masya Allah. Ayat Al-Quran kan. Ayat Al-Quran tapi kecil-kecil itu. Ya itu namanya Istanbul itu. Ini namanya Istanbul Kahfi. Kalau yang kecil itu, coba yang satu itu. Buka coba. Nah, wong kecil kayak gitu gimana cara bacanya? Aku harus bisa berada di sini tuh, aneh ya. Makanya itu Inilah disuruh. Al-Quran di batu. Kecil-kecil. Bacanya susah itu. Makanya itu harus menggunakan kekuatan pikiran yang suci. Ketulusan hati yang murni. Kalau dengan logikamu ya nggak bisa.
barang Namanya segitu Al-Quran kecil. itu dimudahkan kita untuk mempelajari. Ini kecil-kecil kan mempersulit kita untuk belajar. Hanya orang-orang tertentu Drun yang bisa Drun. Dah, coba sekarang kalian. Kan sudah dibuktikan sama murid saya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Panas ya. Panas Sampai apa? bertiga. Sampai bertiga ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti emang nggak boleh ada amarah ya? Ya iya. Kita itu menyentuh Al-Quran, kitab yang suci, wahyunya Allah. Jangan dengan kesombongan, riak, takabur. Loh kalian masih riak, takabur gimana mampu? Kalau sama kitab suci Al-Quran, kami 100% yakin dan itu dari Allah. Tapi yang model kayak gini itu hampir tidak menemui kayak gini. Ya ini buktinya ada. Apakah itu tulisan bahasa Jawa? Apakah Arab? Memang tulisan Arab, tapi kan nggak bisa dibaca itu, kecil-kecil banget. Makanya saya sudah katakan harus menggunakan akal pikiran yang suci. Masalahnya kok bisa ada tempat ginian Jun. Dimanapun kalau Allah berkehendak maka akan wujudlah atas kehendak dan izinnya Allah. Tidak mengenal tempat selagi niat kita baik. Inna ma'amalu bin niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita ke masjid untuk mengkafir-kafirkan orang, mensirik-sirikan orang, terus dipakai untuk perselisihan selisih paham, ya eman masjid itu. Kalau kita ke lautan untuk introspeksi muhasabah diri, apapun kita bisa minta dengan wasilah. Udah nyerah? Dah nyerah. Nyerah. Bukannya saya kita nyerah tapi nggak percaya wes. Masih nggak percaya? Kalau kitab suci Al-Quran saya percaya, tapi ini kecil-kecil kayak gini Semuanya nggak ini yakin. permainan jin semua ini. Masya Allah. Intinya seperti itu. Kurang. Ya wes terserah ente lah, Bro. Ya tetap kita percaya. Karena hatimu keras seperti batu ini loh. Terus tiba-tiba tadi ada api nyala itu gimana? Sampai kalian muntah darah segini banyaknya. Itu tadi masuk angin, cuma gini keluar darah aja kita ya. Oh alah, drone ya wes lah sakar. Masa sama kita Ada. Ini saya nggak percaya. Udah kita ini aja, tinggal aja. Sekarang sejak kapan yang namanya orang masuk angin bisa muntah darah itu sejak kapan? Ya sejak Ya, saat sejak ini. sekarang ini karena di tepi pantai ini masuk angin, anginnya keras. Masya Allah. Wes terserah kamu lah, drone. Jangan nggak mau tahu. Ya udah kita tinggal aja yo. ini Biarin dah mereka gini. permainan jin sama setan semua ini. Ya, saya tinggal ya udah. kamu. Udah saya Cuma pulang dulu. Assalamualaikum. Salam. Tahu gitu tak kasih tahu ada pikir aja. Wes biarin aja dia. Jadi ini namanya Istanbul Kahfi, sahabat-sahabat. Jadi ini masih asli tulisan gundul, tidak ada harokatnya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Ini pemberian daripada Nabiullah Khidir alaihi salam. Ini bisa dimanfaatkan untuk saudara-saudara kita, bisa untuk meminta bil barokah dengan beliau. Nabiullah Khidir alaihi salam. Ini kayaknya bisa untuk liontin. Yang ini, yang Ini ya? ada tempatnya ini. Ini ada bisa untuk liontin ini. Merah semua ya nak, anunya, tintanya ini. Tintanya ya. Tinta merah ya. Masya Allah. Oh, Subhanallah. beda nih ya sama Beda. harusnya pakai ini. Ini kan dari Nabiullah Khidir. Kalau ini dari Kanjeng Syekh. Iya. Ada logonya Makkah dan Madinah. Diamankan. Yes. Ini bisa untuk keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan dari tolak balak, tolak sihir, tolak santet, jin kafir dan sebagainya. Dan siapa yang memegang ini maka Allah akan melindungi dirinya dan keluarganya, dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang Allah wasilahkan melalui kitab Istanbul Kahfi ini. Insya Allah bisa sebagai sarana untuk mempertebal keyakinan, hanya mengharap ridho dan kasih Allah Subhanahu wa taala.
Wah itu aja, nanti saya tak tafakur dulu di sini. Untuk tolak kadrun itu nggak ada. Ya itu harus dijejak itu. Kalau masih seperti itu, Heran saya. cegurkan ke laut aja. Karena orang sudah keras hati dan pikirannya, tidak bisa menerima kekuasaan dan ilmunya Allah. Nah, Sekali tidak percaya, ya seterusnya nggak akan percaya. Solusinya ya cemplungkan ke laut aja. batu aja yang keras bisa terkikis perlahan-perlahan Nah, dengan iya. air kok. Itulah Ya Allah. manusia-manusia yang kufur akan ilmunya Allah, kekuasaannya Allah. Jadi dibatasi dengan akal pikirannya. Wah, efeknya tapi masih kerasa. Gus. Tidak apa-apa tapi. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya itu aja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika berminat ingin memiliki Istanbul Kahfi, Istanbul Turki, cincin mustika langit biru, terus apalagi kemarin itu benda keris ya, Ya. keris semar kuncung apa semar mesem dan aksesoris yang lainnya bisa menghubungi nomor admin 0811 292 538. Jadikanlah sarana-sarana seperti ini untuk pastilah agar keyakinan panjenengan dikabulkan oleh Allah, semakin dekat semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sakti, kita tidak hebat, kita tidak bisa. Yang bisa, yang hebat, yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila banyak kesilapan dari segi tutur kata, bahasa dan tingkah laku kita. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.